Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang sangat saya hormati dan banggakan, kita saat ini berada di era disrupsi, atau ada yang menyebut juga era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Dengan kata lain juga, seringkali masyarakat umum, akademisi, peneliti, dosen, ya, praktisi yang menguasai bidang ilmu ini, yaitu komunikasi dan mass media atau media massa misalnya, kita berada di era digital, era media sosial, seperti itu kan, era media sosial, era keterbukaan yang luar biasa. Era ini mengharuskan kita untuk berhati-hati, memiliki kontrol yang sangat kuat, ya. Era ini sekali lagi membuat kita, mengharuskan kita, meniscayakan kita untuk memiliki kontrol diri yang kuat, memiliki keberhati-hatian yang tinggi. Karena apa? Perbuatan, perilaku yang kita lakukan, terutama di ranah digital, itu menuntut kita untuk bertanggung jawab secara moral, secara etik, ya, secara agama bahkan. Mengapa demikian? Karena ingat, apa yang kita bagikan, apa yang kita share, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di media sosial, di dunia maya, di ranah digital, itu menjadi konsumsi publik. Itu menjadi sarapan, ya, ketika pagi bagi masyarakat, bagi khalayak pengguna media sosial, menjadi makan siang gratis bagi pengguna media sosial, menjadi makan sore dan makan malam gratis juga. Nah, bahayanya sudah gratis, apa yang kita lakukan itu dikonsumsi, bisa dilihat oleh banyak orang, ya. Sudah gratis makan pagi bagi mereka, makan siang, makan sore dan makan malam. Kalau itu baik, kalau itu bernilai baik, kalau apa yang kita bagi, yang kita ucapkan, yang kita katakan adalah hal yang menunjukkan kapasitas moral kita, karena kita berbagi hal yang baik, berbagi pesan yang positif, akhirnya dampaknya pun akan baik. Namun jadi celaka dan berbahaya kalau apa yang kita bagikan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang kita diskusikan, ya, itu adalah hal yang negatif. Misal, kita menyebarkan hoax atau berita bohong. Kita menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian. Kita melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain. Nah, ini berbahaya sekali, pemirsa sekalian. Kita harus menjauhi penggunaan media sosial di ranah digital untuk hal-hal yang negatif atau mengakibatkan dampak buruk bagi orang lain, bagi diri kita, bagi keluarga kita, atau bahkan bagi bangsa dan agama ini. Oleh karena itu, ingat firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Kita harus ingat, diperintahkan oleh Allah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman dan takwa. Dan juga berikanlah perkataan yang benar, yang baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita untuk aktif di media sosial, karena itu tidak bisa kita elak, tidak bisa kita jauhi, tapi aktiflah yang baik. Berkatalah yang baik, menyebarkanlah konten yang baik, jadilah konten kreator yang baik, jadilah konten digital yang baik. Bukan yang buruk, bukan yang mengakibatkan hal-hal yang bisa mengakibatkan perpecahan, ya, disintegrasi, dan juga saling memusuhi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh karena itu, ingat, bermedia sosial membutuhkan kita memiliki kapasitas. Pertama, kita harus terliterasi. Literasi digital itu sangat penting. Ada 4 hal paling tidak menurut Japelidi, jaringan pegiat literasi digital yang harus dimiliki oleh pengguna media sosial atau pelaku di ranah digital. Pertama, kita harus memiliki digital skills, kemampuan digital yang di atas rata-rata, dalam arti
kita cerdas dalam menggunakan media digital. Hati-hati bermedia digital, kita harus punya digital skills. Ya, kita paham apa yang baik. Kita harus bisa melakukan posting yang penting, jangan yang penting posting. Itu penting sekali untuk kita pahami. Seringkali kita terjebak karena ingin dikatakan paling awal menyebarkan sesuatu dalam grup WA, akhirnya kita melakukan yang penting posting. Padahal yang harus dilakukan adalah postinglah yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga digital ethics. Kita paham media digital tadi sangat-sangat disruptif, sangat-sangat kompleks sekali, sangat-sangat tidak jelas. Bad news bisa jadi a good news bisa jadi a bad news. Hati-hatilah kita punya etika dalam bermedia digital. Kita punya netiquette namanya. Ya, bermedia digital dengan etis, dengan melandasi kepada etika dan juga moralitas. Oleh karena itu, digital ethics sangat penting. Dari sini kita akan mampu membangun digital culture. Bagaimana berbudaya digital yang moderat, berbudaya digital yang mengorangkan orang lain, ya, memahami bahwa orang lain di media digital itu, di media sosial sama juga dengan kita, membutuhkan perhatian, membutuhkan perlindungan, membutuhkan kebaikan kita bersama. Jadi saling membantu, saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Oleh karena itu, digital culture ini terbangun kalau kita sudah memiliki digital skills tadi dan juga digital ethics. Pun juga jangan lupakan satu hal penting, digital safety. Bagaimana kita aman dalam bermedia digital. Kita perlu untuk memahami bahwa bermedia digital kita harus menjaga keamanan diri kita dan juga orang lain. Ya, ingat senjata paling berbahaya saat ini adalah screenshot misalnya. Ya, kita sudah menghapus sekian hal buruk kita di masa lalu lewat foto yang kita lupa posting padahal itu buruk ya. Kemudian kita hapus, ingat orang lain masih mempunyai mungkin screenshot dari data dan foto-foto kita. Makanya tadi yang saya ingatkan di awal, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Digital safety itu penting untuk kita terapkan. Pun juga dalam bermedia sosial, dalam semua akun-akun yang kita miliki, akun-akun digital yang kita miliki, simpanlah dalam password yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, mungkin susah untuk diretas oleh orang lain. Kita gunakan kombinasi huruf, angka, tanda baca, dan sebagainya. Jadi digital safety itu penting untuk kita lakukan. Kita kemudian bisa berbagi secara optimal kepada halayak dalam media sosial dengan kebaikan yang penting ya, dengan hal-hal yang bagus dan bermanfaat bagi sesama, bukan untuk menyebarkan hoax ya, mengakibatkan perpecahan dan disintegrasi serta menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian. Sejalan dengan perintah Rasulullah, tebarkanlah kebaikan dalam konteks Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.